ini adalah customer journey map. Jadi kita analisa setiap poin demi poin dari awal customer kena awareness brand sampai dia bertransaksi atau repeat order. Nah, akhirnya dari situ kita ngelihat caranya menaikkan basket size-nya adalah bantu channel ini sehingga menjadi bermanfaat buat teman-teman seller lainnya. Yuk, tinggal klik like atau share. Kita tunggu ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat menonton kembali. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Hapsa, tinggal di Tangerang. Sebelumnya terima kasih Om Botak sama Pak Juan ya sudah invite ke acara ini untuk sharing tentang CRM lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi langsung aja, mungkin introduction sedikit. Saya founder dari Mulai Digital ya. Jadi kami adalah digital marketing dan CRM agency. Jadi bedanya apa dengan agency pada umumnya? Jadi kita ngelihat kalau kebanyakan digital marketing agency itu fokusnya sampai di leads aja, mendatangkan leads ya. Nah, tapi gimana nanti closing rate-nya, kemudian gimana retention rate-nya itu nggak banyak yang mikirin. Nah, kita coba ambil gap di situ. Jadi selain nge-ads, kita juga coba explore gimana caranya nge-optimalin CRM dari brand tersebut gitu ya. Nah, jadi ini di sini saya akan sharing satu study case ya, study case klien yang kami handle. Ini menggunakan TADA juga, kemudian menggunakan cekat juga. Jadi kita memang sebagai advisor ya, kita posisinya tuh kami biasa membahasakan kami itu think tank-nya brand partner ya. Jadi kami itu mesin berpikir atau teman berpikir partnernya para brand owner untuk gimana sih caranya ngembangin marketing and sales-nya, khususnya di digital marketing dan CRM. Nah, jadi salah satu klien kami, beliau waktu di salon itu, industrinya dia datang di akhir Juli ya, awal Agustus lah kita start. Mas, tolong improve ads kami dong, gitulah kurang lebih. Pertanyaan yang banyak ditanyain oleh para owner ya, yang di request gitu. Namun apakah benar sebenarnya ads itu masalah utamanya gitu? Kadang kita sering terobsesi dengan acquisition, tapi lupa pada retentionnya. Oke, saya tanya, Pak, iklannya tahu nggak baliknya berapa? Belum tahu katanya gitu. Jadi dari situ saya pandu dulu untuk kita harus punya data customer acquisition dari traffic mana. Jadi akhirnya di data tuh ketika orang closing, kalau dia kan saat booking ya di WA, sumber tahu dari mana? Google, TikTok, Meta, referral gitu kan, atau lihat langsung. Nah, sebulan berjalan keluar deh datanya. Nah, ternyata return on ad spend mereka udah bagus, udah 17. Let's say ngiklan 100 juta balik 1,7 M, kurang lebih gitu ya. Kemudian kami bedah juga datanya, ternyata customer baru setiap bulan itu udah konsisten lebih dari 3.000 customer. Jadi ini kita dikasih full data, semua data mereka. Jadi kita coba analisa ini dari data POS-nya mereka. Jadi ada customer baru, customer lama. Kemudian cost per acquisition-nya, jadi orang bisa nyalon dari iklan sampai beneran booking dan datang nyalon itu cuma 25 ribuan. Jadi ini sebenarnya iklannya udah bagus banget, tapi dia sebelumnya nggak tahu. Gitu. Nah, masalah sebenarnya di dia adalah ternyata basket size-nya turun. Gitu. Jadi kita breakdown data 5 tahun terakhir. Jadi ini kami yang melakukan ya, kami dikasih akses data, kami breakdown data 5 tahun terakhir. Di antara data yang kami breakdown adalah basket size-nya. Jadi berapa sih orang sekali nyalon tuh keluar duit berapa gitu. Nah, ternyata dari 2021 dia sempat di angka 600 ribuan. Tapi sampai 2025 sebelum mulai sama saya di akhir Juli sama kami itu di 394 ribu. Jadi akuisisi customer-nya bagus, tapi ternyata basket size-nya nilainya turun. Seperti itu. Nah, jadi dari situ saya bilang, Pak, yang perlu dioptimalin bukan ads-nya dulu, tapi gimana caranya ningkatin basket size-nya. Karena ibaratnya kalau ini naik, Bapak nggak usah tambah budget ads, omsetnya udah pasti akan naik.
Nah, jadi dari situ ya kita coba discuss dengan owner. Yang biasa kami pakai adalah frameworknya adalah customer journey map. Jadi kita analisa setiap poin demi poin dari awal customer kena awareness brand sampai dia bertransaksi atau repeat order. Nah, akhirnya dari situ kita ngelihat caranya menaikkan basket size-nya adalah gimana caranya si capster, si hairstylist itu bisa melakukan upsell dan cross sell sehingga orang nyalonnya lebih banyak kan value-nya. Akhirnya kita bantu kita bedah datanya setiap cabang, mereka ada 12 cabang, kita data di situ average treatment per customer. Jadi cabang 1 sampai 12 itu berapa sih rata-rata orang berapa treatment gitu kan, apa krim bat doang, kemudian pedicure dan lain sebagainya. Nah, supaya apa? Supaya tidak terjadi kesenjangan juga. Bisa jadi ada cabang yang buying power-nya tinggi, ada yang rendah. Nah, dari situ kita udah dapat datanya, kita bilang, Pak, caranya adalah targetkan kepada capster dan hairstylist, naikkan 20% dari rata-rata di cabang tersebut, targetin. Kalau kamu bisa achieve 20%, para capsternya, hairstylistnya naik dari rata-rata di cabang itu, dapat bonus. Dan partner kami, owner salon tersebut pun kooperatif, dia setuju dan dia melakukan training lah, upselling, cross-selling kepada capster dan hairstylistnya gitu. Nah, hasilnya bisa kita lihat di sini, mulai bulan Oktober ya, itu mulai naik ke 435, 443, dan Desember di 496, seperti itu. Nah, kemudian ya itu kan training itu naikin basket size itu di luar tugas kami ya. Artinya itu ya kita bantu kasih saran, tapi akhirnya manajemen yang jalankan secara offline. Nah, sambil itu dilakukan, kita coba lihat lagi apa yang bisa kita improve gitu. Ternyata hal kedua yang bisa kita improve adalah bagaimana merapihkan SOP CS-nya gitu. Jadi tadinya CS-nya itu belum ada SOP untuk follow up. Jadi customer datang, chat, minat, kalau nggak closing udah dibiarin aja gitu, nggak ada follow up. Nah, dari situ kita melakukan SOP follow up ya. Jadinya kita follow up lah customer within 24 hours, dalam 24 jam itu 2 kali, masih otomatis ya dengan sistem cekat tuh ada auto follow up. Kemudian tadinya kita tambah lagi follow up ketiga H+1. Jadi H+1 tuh nanyain kurang lebih gini, halo Kak, semoga harinya menyenangkan, kalau pengen me time atau ubah look kami siap bantu, mau aku cek jadwal kosongnya, atau kalau memang belum memutuskan nyalon, tidak mengapa Kak, boleh diinfokan juga alasannya agar dapat jadi masukan untuk kami. Nah, ini penting, ini adalah alasan gagal closing ya, ini perlu kita data supaya kita tahu nih, kenapa sih customer, leads kita, prospek kita itu nggak jadi beli produk kita. Itu akhirnya di sini kita dapat datanya, ini ada sekitar 5 lah ya. Alasannya ada yang jadwal tidak cocok, urusan mendadak, jarak jauh, layanan tidak tersedia, dan budget tidak cocok. Nah, dari sini ternyata kami melihat bahwa alasan tertinggi nggak closing itu jadwal tidak cocok. Maksudnya ini apa Bapak Ibu? Jadi mereka udah mau nyalon, udah naruh request jam bookingnya, tapi jam yang dia mau udah full gitu. Jadi jam yang dia mau udah full, akhirnya dia nggak jadi gitu. Nah, dari situ ternyata kita coba analisa, tadinya semua yang nggak closing itu kita follow up H+1 dengan redaksi standar tadi kan. Nah, tapi setelah kita melihat data ini, kita continuous improvement, kita coba analisa, kayaknya bisa deh, kayaknya perlu dipisahin follow up-nya menjadi 2. Jadi yang pertama adalah follow up H+1 tetap untuk orang-orang yang ngambang aja nggak jelas, dan yang orang yang jadwalnya tidak cocok tadi, kita geser sedikit ke H+3. Kenapa? Karena kasih jeda dong, kayak kemarin gue baru nggak cocok gitu, kalau kok ditanyain lagi gitu kan. Jadi kita kasih jeda di H+3, dan kita ubah redaksinya, kita personalize. Kak, waktu itu sempat tertarik treatment di salon tapi belum cocok ya, cuma mau ngingetin, kami siap bantu. Kakak mau Admira bantu secure slotnya biar nggak bentrok jadwal lagi seperti sebelumnya.
Dan hasilnya kita bisa lihat jumlah orang yang jadwal tidak cocok itu turun. Jadi kita lihat, kalau di sini kita lihat, jangan lihat angka kuantitas exactnya doang, tapi kita lihat persentasi. Maksudnya apa? Jadi ini yang persentase orang yang nggak closing karena jadwal tidak cocok dibanding chat yang masuk ya, gitu. Berarti kan kita lihat rasionya. Di September itu 3,89% atau 163 orang nggak closing karena jadwal tidak cocok. Di Oktober kita mulai lakukan perubahan follow up tadi biar lebih personalized. Ini turun ke 1,8%. Jadi dari 163 orang gagal closing jadi cuma 78. Di November turun lagi ke 44. Persentasenya turun 1%, dan di Desember naik sedikit 49, tapi persentasenya turun lagi 0,5% karena memang leads-nya makin banyak. Jadi ternyata merubah redaksi sedikit berdasarkan keadaan customer itu bisa sangat berpengaruh terhadap closing, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian sambil juga kita memperbaiki CS follow up-nya. Dari awal kita analisa, salon ini adalah suatu bisnis yang potensi repeat ordernya tinggi gitu. Makanya dari awal langsung kita integrasikan kita coba untuk sign up ke Tada, ya kan? Gitu, kita sign up ke Tada. Kemudian kalau di sana itu kemarin kita masa integrationnya itu masa development-nya 2 bulan. Agak lama bukan karena Tadanya tapi karena jadi gini, sistemnya dari aplikasi POS itu yang kami pakai itu perlu develop custom API gitu. Nah, itu yang agak lama. Custom API untuk ngirim data ke Cekat. Jadi data yang dari aplikasi POS dikirim ke Cekat setiap hari. Nah, kemudian Cekat setiap hari juga janjian sending ke Tada. Nah, jadi poinnya akan otomatis terupdate setiap hari, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi akhirnya kita ready pada bulan Oktober ya, dan akhirnya kita melakukan broadcast ke customer. Nah, ini customer yang di broadcast pun kita jangan semua customer juga di broadcast. Ya, itu tergantung sih ya. Cuman kalau misalnya kita untuk tes, kayak kemarin kita tes tuh di Oktober, kita broadcast customer 3 bulan terakhir yang minimal 2 kali datang. Sehingga ini orang nih emang punya potensi repeat. Ya, kita kasih tahu, halo Kak, poin Kakak sekarang di sekian, atau kita ada loyalty point, ini berlaku 1 tahun dengan minimal sekian. Terus lagi ada promo nih Kak, mumpung ada promo, mau aku bantu treatment yang cocok, kurang lebih kayak gitulah ya. Nah, hasilnya dari kita broadcast, kita promosikan si loyalty point ini ya, kita campaign-kan lah ibaratnya, nggak didiemin aja. Ini ada new record achieve di klien kami di salon itu. Di bulan Oktober itu pertama kalinya menyentuh returning customer di angka 6.000 sebulan. Sebelumnya belum pernah di angka 6.000 transaksi ya. Jadi kalau kita lihat di sini bisa dilihat ini 5.000, 4.000, 5.000, 4.000. Nah, sejak begitu kita blast di Oktober itu menyentuh 6.000 di pertama. Kemudian kita A/B test di November, kita coba nggak broadcast ya. Itu turun sedikit tapi udah tetap 5.900 ya, karena masih impact memang sudah diinfokan dan kita sering infokan itu juga di cabang di salon. Kemudian Desember karena kita lihat ternyata impactnya bagus, kita gas lagi. Jadi di Desember itu kita broadcast lagi ya. Kemudian kita juga bikin broadcast baru mulai di akhir November. Jadi setiap orang selesai nyalon, besoknya dapat thank you message. Halo Kak, terima kasih kemarin udah nyalon. Kakak dari transaksi kemarin dapat poin sekian, total Kakak punya poin sekian, gitu kan? Kita tanyakan lagi kira-kira next rencana mau treatment apa nih, gitu. Jadi tetap biar nggak kesannya cuma dagang, tapi kita juga bisa bantu ibaratnya konsultasi lah dia. Nah, hasilnya, kalau di kita data ya. Kita data biaya broadcast dibanding return gitu. Jadi kita data
biaya broadcast dibanding berapa returnnya. Ini berarti dari returning customer lah, omset dari returning customer, seperti itu ya. Kita lihat di Desember ya, dengan broadcast biaya broadcast WA 8,7 juta menghasilkan revenue returning customer 3,3 miliar. Jadi ROI-nya sampai 384 kali. Nah, kemudian di Desember juga tadi. Jadi setelah kita tadi satu persatu kita benahi dulu fundamentalnya. Oh, SOP CS-nya tadinya belum benar, kita beresin. Ternyata sudah terbukti secara data orang yang gagal closing sudah turun gitu. Kemudian kita coba optimasi database-nya ya kan, pakai loyalty. Oh benar, udah naik nih returning customer. Nah akhirnya dari situ kita rasa oh udah confident lah, ini flow-nya, funnel-nya setelah orang bahkan transaksi, setelah itu repeat-nya udah kuat. Nah dari situ di Desember kita barulah Pak, ini saatnya kita naikin budget ads. Jadi di Desember itu kita naikin budget ads 30% ya, 30%, dan hasilnya mereka pun mencapai rekor omset 5 miliar pertama. Jadi Desember itu memang peak season, tapi 2 tahun terakhir dia mentok di 4,2 gitu dengan jumlah cabang yang sama. Nah di 2025 alhamdulillah dengan berbagai strategi tadi bisa achieve di 5,3 M. Nah jadi kurang lebih kenapa CRM itu wajib? Ya kita tahu ya, ads itu adalah pintu masuk Bapak Ibu, tapi CRM itu adalah ruang tamunya ya. Jadi gimana memastikan mereka betah dan belanja lebih banyak. Sayang kalau kita fokus ke ads doang, tapi nggak kita maksimalin lagi tuh orang yang udah kenal dan percaya sama kita. Kemudian efisiensi over waste ya. Jadi maksudnya apa? Menjual ke pelanggan lama itu 5-7 kali lebih murah. Bayangkan tadi ROI broadcast bisa 380. Kalau ROI ads malah 10, 20 atau 50, bisa teman-teman lihat sendiri kan di dashboard teman-teman. Kemudian data driven decision ya. Jadi kita berhenti nebak-nebak data, kita harus ambil data yang jelas buat keputusan lebih terukur, dan dengan data juga tadi kita meminimalisir resiko. Jadi tadi kita lihat SOP-nya, CS-nya udah benar, retention-nya udah bagus, oke lah kita ads gitu. Jadi minimalisir resiko boncosnya, tambah budget ads seperti itu. Dan personalization is key ya. Jadi gimana kita tahu kondisi customer kita, sequence-nya sedang apa dan lain sebagainya. Nah kita samperin mereka dengan personalized message, itu merupakan salah satu strategi yang sangat baik untuk bisa kita memancing atau membuat dia kembali repeat order kepada kita. Bantu channel ini sehingga menjadi bermanfaat buat teman-teman seller lainnya. Yuk, tinggal klik like atau share. Kita tunggu ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat menonton kembali.